Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Dari rahimnya lah lahir generasi terbaik sebagai cikal bakal peradaban gemilang. Dan inilah kisah salah satu generasi terbaik nan mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Lahir di kota suci Mekah pada tahun 619 Masehi dan wafat di Taif pada tahun 687 Masehi. Bernasab mulia dari seorang ayah bernama Abbas bin Abdul Muthalib dan ibunya Ummu Fadl Lubaba. Merupakan wanita kedua yang masuk Islam setelah ibunda Khadijah. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat dan sekaligus saudara sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan menurunkan seluruh khalifah dari Bani Abbasiyah. Asal dari keturunan yang mulia, Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang berpengetahuan luas dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui beliau dan dijadikan sandaran atau rujukan khususnya Al-Quran, tafsir, dan hadis. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Nabi Muhammad merupakan anak dari orang yang sama, yaitu Abdul Muthalib. Suatu saat Rasulullah SAW menimang bayi Ibnu Abbas dan mendoakan Ibnu Abbas dengan cara meletakkan air liurnya ke mulut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas didoakan khusus agar kelak menjadi ahlul hikmah dan ahli ilmu, dan kelak suatu saat nanti Abdullah Ibnu Abbas akan menjadi orang yang sangat dikagumi. Semenjak kecil Ibnu Abbas telah menunjukkan kecerdasan dan kesungguhannya terhadap suatu masalah. Suatu ketika Rasulullah mengajak Ibnu Abbas radhiyallahu an berjalan-jalan seraya menyampaikan tarbiyahnya kepada pemuda kecil ini. "Ya gulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna?" tanya Rasulullah. Rasulullah pun melanjutkan, "Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu." Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Tirmizi. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi seorang muslim yang penuh inisiatif, haus ilmu, dan dekat dengan Allah serta Rasul-Nya. Suatu ketika, Ibnu Abbas pernah menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW langsung berdoa kepada Allah. "Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Berkat doa inilah, demikianlah akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tumbuh sebagai anak muda yang cerdas dan unggul, memiliki pemahaman yang mengagumkan terhadap makna ayat Al-Quran. Karena keunggulan inilah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas untuk mengikuti majelis musyawarah beliau yang diisi oleh para sahabat yang berusia lebih tua. Umar mempertanyakan tentang firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nashr ayat 1 yang artinya, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." Pada saat itu, hanya Ibnu Abbas yang mampu menjabarkan makna ayat tersebut. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud adalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah Ta'ala dan kemenangan, itu adalah tanda wafatmu. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Mendengar jawaban Ibnu Abbas, Umar seraya berkata,
Tidak ada yang aku ketahui tentang maksud ayat tersebut kecuali sebagaimana yang engkau katakan, hadis riwayat Bukhari. Demikianlah sepenggal kisah tentang Abdullah bin Abbas. Berusaha dan berdoa adalah dua hal penting dalam meraih kesuksesan dalam hidup ini. Dan Ibnu Abbas telah melakukannya, bahkan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Semoga Allah merahmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.